silakan Bang. Ini tema kita. Saya turunkan sedikit ya tanggalannya ya, silakan tuh. Jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Artinya gimana itu Bang? Wah, dibilang Muhammad seorang penipu. Kalau Anda percaya hadis? Ya percaya Bang. Oke. Karena kita harus toleransi, karena Indonesia itu berbeda-beda tetap satu tujuan ya. Tujuan diskusi harus kayak gitu, berkepala dingin. Cuman captionnya itu, jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad itu seorang penipu. Baik. Kan itu. Baik. Cuman menurut saya nggak cocok Bang, karena kenapa? Saya harus mempercayai yang namanya Al-Quran dan hadis, karena Baik. itu tautan saya. Baik. Mau saya Sampai balik? Mau kita buktikan? Oh siap, oke. Baik. Saya akan balikkan kamera saya minta nanti Abang membaca ya. Karena Oke, kalau siap. saya yang baca terus nanti cuma saya yang tahu agama Islam, Bang. Oke, siap. Baik. Oke. Silakan Bang, Abang baca. Ya, ini ada di dalam Sahih ya. Hadis riwayat Abu Daud ya, nomor 3646. Oke Bang, maaf Bang. Yang diwajibkan Bang ya, yang namanya sahih atau fakta opini itu banyak Bang. Di Al-Quran dan di hadis itu banyak Bang yang namanya opini sama fakta Bang. Berarti ini yang bohong. sahih, yang tunggu. Yang fakta itu cuman Al-Quran Bang. Itu nggak ada yang namanya manipulasi. Kalau yang namanya hadis, kalau perkataan hadis itu Bang, yang sahih itu Bukhari wal Muslim. Nah, Bukhari Muslim, itu mungkin Bang. Karena ini bohong. Bukan Bang, bukan saya bilang bohong. Belum disohhikan. Belum disohhikan. Apa coba biar saya baca Bang? Biar saya baca Bang. Oke, baik. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan, dahulu aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW karena ingin menjaganya, tetapi geser Bang dikit. Oke. Orang-orang Quraisy melarangku. Mereka mengatakan, apakah engkau menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah, sedangkan Rasulullah seorang manusia yang berbicara ketika marah dan ridho sama rida itu beda Bang. Oke, baik. Sehingga aku berhenti menulis. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau menunjukkan dengan jari ke mulutnya, seraya bersabda, coba Bang, tulislah demi Allah yang jiwa mawar mengganggu, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Coba. Oke, Anda percaya dengan hadis ini? Ya kurang Bang, karena nggak percaya. Saya jadi gini bang. Makanya saya bilang Bang, kalau Abang percaya hadis, Anda harus simpulkan Muhammad penipu, betul kan? Biar saya jelaskan di 10.700 sekian. Oke, baik, silakan. Jadi gini Bang, jadi kan gini, ada yang namanya di kita ini Bang, ada yang bukan di kita, bukan di Muslim aja, semua mungkin sama kayak kitab-kitab yang lain yang mereka mempercayai dan kitab-kitab saya yang harus saya percaya. Jadi gini Bang, kalau yang namanya Al-Quran itu memang itu satu utuhnya Bang, tidak ada yang namanya nggak ngomongin Al-Quran loh Bang. Enggak, biar saya jelasin Bang. Jadi kalau hadis ini ada yang sahih dan yang dhaif Bang. Oke, yang barusan tadi palsu apa asli? Bukan palsu Bang. Dhaif itu tidak gimana Bang? Tidak sahih. Berarti yang tadi dhaif. Dhaif. Berarti Anda tidak percaya. Loh, sekarang gini Bang, pendapat itu kan boleh Bang, hadis. Iya, makanya ku tanya Bang. Ku tanya sama Abang Nasution. Berarti Abang Nasution tidak percaya. Yang mana? Yang tadi. Oh, kurang Bang, kurang. Karena tidak percaya. Karena apa tidak percaya? Karena takut kalau Muhammad mau ngomong begitu, betul ngomong begitu, kesimpulannya dia penipu, betul?
Ya bukan kayak gitu bang. Gimana? Tapi, Terus apa manfaatnya Anda tidak percaya? Abang gini bang, kalau di bawah itu tadi ada Bukhari wal Muslim, itu saya bang. Waduh, itu ada Itu, juga di Bukhari Muslim, ada juga. Hadis ini bukan hanya di Sunan Abu Daud, di Bukhari Muslim juga ada. Oke, kalau ada baik. Bukhari wal Muslim bang ya. Baik. Oke, Karena kita tunjukkan sama, ya. Hadis itu bisa berbeda-beda bang, karena hadis Nah, itu sekarang dari beda temannya. lagi. Oke, dah sekarang gini aja bang. Nah, Apa alasan Bang Nasution untuk tidak mempercayai hadis yang barusan? bukan nggak percaya, nggak sore bang. Maksudnya gimana bang? Nggak real 100% gitu loh bang. Paham nggak bang? Ini saya Nggak, jadi bingung ini. Jadi bener atau nggak hadis itu? Loh, ya itu perkataan mereka bang. Boleh-boleh saja. Nggak, bukan masalah itu. Masalahnya Bang Nasution sendiri percaya atau tidak dengan hadis itu tadi? Kalau hadis itu bang, hadis udah aku bilang bang. Kalau Bukhari wal Muslim di situ, saya percaya 100%. Oke, yang tadi tidak percaya? Kurang bang, kurang. Kurang Saya tidak percaya. Apa? Kurang. Apa motivasi Anda kurang percaya dengan hadis itu? Loh, tidak Imam Bukhari wal Muslim bang. Oke, baik. Hadis itu ada. Artinya kesimpulannya bahwa kalau Anda percaya kepada hadis tadi, kesimpulannya Muhammad seorang penipu, betul? Oh tidak. Oke, berarti coba Anda percaya dulu, oke? Nah, Oke. Berarti Anda percaya bahwa tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? ya bukan kayak gitu bang. Nah, Gini, bang, ini muter lagi kan? Loh, Bang, abang kasih jawaban. sekarang begini, masalahnya, nih saya tampilkan lagi ya, Ya, saya oke, tampilkan, saya tampilkan di layar ya, lihat nih, apa perkataan saya di layar ini? Jika kamu percaya hadis, maka kamu harus simpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Ya. Ternyata Anda tidak percaya, betul? Oh saya nggak percaya dengan hadis itu bang. Nah Nggak percaya. iya, berarti kalau Anda percaya, kesimpulannya Muhammad seorang penipu, betul? Hadis yang itu saya nggak percaya. Bukan, kalau Anda percaya kepada hadis yang tadi, kesimpulannya Muhammad penipu nggak? Kalau percaya gimana? Saya ulang bang ya, saya ulang. Ya. Nasution percaya kepada hadis yang barusan kita baca. Maka Bang Nasution harus menarik kesimpulan bahwa Muhammad seorang penipu, betul? Tidak. Oke, kita tes ya. Ya tidak. Karena Rasulullah. Menurut hadis yang barusan kita baca, Ya. Muhammad sambil menunjuk ke mulutnya dia berkata, demi Allah, dia bilang sambil menunjuk ke mulut, tidaklah yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Berarti semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran, betul? Benar. Baik, kita akan baca hadis yang lainnya, di Benar. mana ternyata Muhammad salah ngomong. Ternyata yang keluar dari mulutnya salah. Baik, saya bacakan ya. Oke. Nih, telah menceritakan kepada kami, mau di Banuna, saya baca di sini. Ya, saya aja yang baca bang. Saya aja yang baca. Abang yang baca ya. Baik. Ya. Kita tampilkan di layar. Oke. Ya, Ini silakan, dari Bang. mana? Biar saya lihat ini konteksnya bang. Siapa yang penerbitnya siapa? Saya nggak percaya ini orang-orang Haki Sahih hadis Muslim. Nggak percaya saya bang. Hadis itu nggak percaya. Nggak percaya. Ini bukan Sahih Muslim. Namanya bang. Namanya. Sahabi. Bukan bang. Sahih Enggak. Muslim. Iya bang. Walaupun nama depannya Bukhari wal Muslim itu baru 100%. Waduh. Baru sah. Itu bang. Berarti hadis ini Kalau bohong yang lagi. namanya Sanid, Sunub, Sinid. Oke, berarti ini bohong lagi nih. Berarti ini kebohongan semua. Mana bukan kebohongan bang. Mereka berkata bebas. Iya. Cuman, gini bang. Karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu bang. Mereka berkata udah. Enggak, ini Muhammad ini. Ini Muhammad ini akhirnya. Aman bang. Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon. Apa coba? 16 April lagi bang. 16 April lagi bang. Tolong bang.
Biar saya baca detail bang. Biar jangan ada selek antara Muslim, non-Muslim, Protestan, Katoliknya. Biar jangan ada selek. Yang pernah melewati salah satu kaum dari mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik, oke. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak hingga suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mereka lagi, tunggu Bang Mawar, dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Maksudnya apa? Coba, sudah nangkep nggak? Abang nangkep nggak? Nangkep? Gini bang. Enggak, nangkep nggak? Kurang nggak nangkep saya bang. Oke, baik, saya jelaskan. Aduh, pantas abang masih jadi orang Islam. Gini bang, dengar. Iya bang. Jadi Muhammad itu dia lewat di tengah-tengah para petani kurma yang sedang menyerbuk, mengawinkan pohon kurma. Jadi ada benang sari dan putik itu mereka tempel. Oke? Nah, Muhammad lihat. Jangan digelapkan bang, tiba-tiba gelap. Enggak, jangan berisik bang depan rumah. Aduh, gelap. Berat ini teman-teman. Oke. Jadi ketika Muhammad melihat perbuatan mereka itu yang menyerbuk, mengawinkan benang sari dan putik itu, Muhammad bilang begini, apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya perbuatan yang sia-sia belaka. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja tanpa ditempel-tempel begitu, tapi setelah para petani kurma itu, karena Muhammad kan yang ngomong kan, Nabi yang ngomong kan, petani kurma itu ngikut, manggut-manggut, karena barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah. Nah, akhirnya jangan sebentar dulu bang, akhirnya jangan abang samakan bang, di situ nanti kita tidak tunjukkan bang, dengar dulu, biar saya selesaikan dulu bang. Abang salah kalau yang abang salah perkataan abang, jangan bilang abang kalau percaya sama kayak Tuhan, jangan. Nanti kutunjukkan hadisnya bang. Ketika mereka mentaati Muhammad, malah yang terjadi pada pohon kurma mereka rusak, gagal panen, nggak berbuah karena diikuti sama omongan Muhammad. Lalu setelah Muhammad lewat lagi ke petani-petani kurma itu, tentu saja di beda hari, di beda musim, dia Muhammad bilang, apa yang terjadi kepada pohon kurma kalian? Loh, para petani bilang begini, loh, bukankah Anda mengatakan begini dan begitu yang kemarin dibilang itu? Lalu apa kata Muhammad? Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Itu kata siapa tadi bang? Nah, kata hadis. Sekarang begini. Kita jangan bicara bang percaya atau tidak kepada hadisnya. Bukan bang, jangan gini bang. Nah, sekarang berarti yang keluar dari mulut Muhammad salah nggak bang? Enggak gini aja bang. Biar semua tahu yang namanya orang muslim di dunia ini. Biar tahu semua umat non-muslim di dunia ini, kalau Islam itu bang, percayanya sohenya di situ ada di bawah bang. Bukhari wal Muslim, udah itu aja bang. Berarti ini palsu. Itu, jangan gini bang, timbul al-fitnah wasaddu minal qatli. Ya, berarti ini palsu. Lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti ini palsu. Bukan. Katanya bukan. Abang monis. Gila, Al-Quran aja dah kalau gitu dah. Kalau Al-Quran nggak perlu lagi ya. Kalau Al-Quran bang nggak ada yang namanya. Oke, baik. Kita tunjukkan dari dalam Al-Quran saja langsung bang. Kalau begitu ya. Ya. Nah, baik, silakan ya. Oke, Pak. Tetap lain. Di Indonesia beda tulisannya. Di Korea beda tulisannya. Kalau di Al-Quran, di Indonesia sama tulisannya tetap bahasa Arab. Di Amerika tetap bahasa Arab. Di Inggris tetap bahasa Arab. Coba kita bang. Baik, oke baik ya. Apa bang di Indonesia dengan baik. di
Amerika beda bang. Baik. Ya, Kenapa abang kan masalahnya nggak pernah kemana-mana. Abang kan taunya cuma di Indonesia. Saya dong. Abang ngurus saya, salah beliau. Oke, baik. Coba abang baca ini Al-Quran bukan? Ya. Al-Quran bukan ini? Al-Quran? Coba ke atas bang. Surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhallazina innamus sumawat halallahu lakatatayikun mardatan ulaika insyaallahu ghafurur rahim. Oke. Iya bang. Oke, artinya? Ya. Artinya? Tunggu bang, Mawar. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa? Kisah bang. Aduh, Mawar ini. Apa yang... oke bang, siap. Makasih bang. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, di sini Muhammad salah nggak berarti? Tunggu bang. Tunggu. Definisi kenapa? Jangan langsung abang ponis, itu monis bang. Hai Nabi, gini. Hai Nabi. Ya, pernah diskusikan itu nyatanya. Oke, hai Nabi. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Berarti di sini Muhammad mengharamkan yang seharusnya halal nggak? Gimana? Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Oke, berarti Muhammad pernah mengharam. Oke, berarti di sini Muhammad salah nggak? Dari kata-katanya ya, biar saya bahas lagi bang. Ya, berarti terus. Muhammad salah nggak? Ya terus. Nggak, saya tanya dulu. Berarti Muhammad salah nggak di sini? Ya belum tahu bang. Arti dulu. Hai Nabi, mengapa? Bang, kalau diskusi aturan emot-emot ketawa jangan bang. Oke, baik. Ya, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Berarti di sini sesuatu yang halal diharam-haramkan sama Muhammad, betul? Ini sohe enggak ya bang? Itu bang. Ini sohe enggak? Ini Allah, ini Al-Quran bang. Sohe. Enggak. Gini bang, Bang, ini Al-Quran. Aduh, kok sohi lagi katanya. Al-Quran bang. Surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Bang, gini bang. Bang, maaf ya. Hai-nya itu bang, hai. Hai-nya itu saya yang sanksi bang. Ya ayuhan Nabi, bang, kata ya itu, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Bang, ya ayuhan itu hai orang-orang bang. Bukan iya, ya ayuhan, ini ya ayuhan bang, wahai. Aduh, berarti ini salah terjemahannya bang. Salah bang. Oke, abang ada Al-Quran nggak di situ? Gini aja, abang ada Al-Quran di situ nggak? Abang kan sudah bilang ini Al-Quran saya salah. Oke, ambil Al-Qurannya coba. Salah bang. Oke, coba abang ambil Al-Quran abang nggak? Oke. Surat At-Tahrim ayat yang pertama, yuk. Siap. Bukan jangan. Kalau hari di situ kan tulisan namanya internet. Sebenarnya masalah kita bukan hainya. Iya. Nggak apa-apa. Kita turutin lah mereka. Kita turutin dia. Bukan yang nyata dia ini. Yuk, buka surat At-Tahrim. Ya, surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66, Bang. Biar gampang carinya. Ingat ya, dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ya. Kalau menurut saya bang benar semua kalau dia bang. Ya, makanya nanti kita akan buktikan bahwa dia bohong, bahwa dia seorang penipu ternyata. Yuk. Tunjukin lah bang, nggak apa-apa bang. Iya, makanya saya tunjukkan ini. Cuman hadisnya yang soe bang ya. Kalau nggak soe saya tetap berdebat. Karena udah dibilang jika kamu percaya hadis. Oh saya percaya hadis bang. Iya makanya ini. Menurut hadis tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, betul? Betul? Gimana? Ayat berapa tadi bang? At-Tahrim ayat yang pertama. Gagal deh lapor polisi. Ternyata benar yang dibilang Edis. Ayo silakan. Yuk.
Gimana kita mau lapor polisi orang yang dibilangin benar? Silakan. Bentar Bang ya, bentar. Ya, surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Iya Bang. Jangan lari loh Bang. Oh, saya nggak bakal lari Bang. Sampai habis live Abang saya temanin ini nggak apa-apa. Oke lah. Baiklah. Pokoknya jangan ada yang namanya Halak kita ini. Ini Bang. Halak kita ini. Asli merah Unang Bang. masam-masam dah. Unang masam-masam. Ya silakan. Jangan kok masam-masam ya. Masam-masam. Karena orang Batak itu gak bisa ngomong C. Kalau C jadi S. Masam. Silakan. Maksudnya begini Bang. Kadang-kadang tulis-tulisan kayak ini membuat provokator kita Bang. Itu loh. Itu yang gak enak itu kan. Oke lah, silakan ya. At-Tahrim ayat yang pertama yuk. At-Tahrim atau At-Tahrim Bang? At-Tahrim Bang. Tidak tahu surat At-Tahrim teman-teman selama jadi muslim. Bukan. Itu lah. Yang kayak gitulah yang nggak boleh itu Bang. Ini Bang, masa abang selama jadi muslim tidak tahu surat At-Tahrim? Aduh. Bukan nggak tahu Bang. Nih, Ya kalau abang bilang Bang, surat At-Tahrim, surat yang ke-66. Aduh, malah lari dia teman-teman, kabur dia. Aduh, sungguh kamu nekat ya. Ini kabur dia teman-teman. Setelah dicek, dia tadi udah ngomong itu kode-kode. Kasih lihat dulu apa? Bener yang dibilang dia. Kabur kita. Memang besak kelakar. Aduh, berat. Kabur ya dia teman-teman ya. Tangan saya bersih teman-teman. Aduh, berat saudara. Aduh, yuk. Besar kelakar dia, besar kelakar. Kalau kata orang kita kalau besar kelakar be dia tuh. Ada apa Muslim Bang? Muslim Bang, Muslim. Oke, siap lanjut yang tadi? Boleh. Oke. Betul, tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Betul. Oke, coba buka At-Tahrim yang pertama. At-Tahrim. Yang pertama. Kita akan simpulkan nanti apakah benar Muhammad seorang penipu. Yuk. Oh iya. Ya, apa dikatakan dalam surat At-Tahrim? Surat At-Tahrim. Ya. Ayat keberapa itu? Ayat yang pertama. Ya ayuhan nabi. Nyari surat At-Tahrim gak ketemu. Ayo. Sudah ketemu? Cuman diam saya turunkan. Gimana dalam surat At-Tahrim itu? Di dalam surat At-Tahrim apa bunyinya? Dibacalah. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu, betul? Tidak ada istri-istrinya di sini. Oke, coba Anda yang baca. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu? Itu bukan Al-Qur'annya. Itu tafsirnya. Al-Qur'annya dulu. Coba baca Al-Qur'annya dulu. Memang Aduh, ini orang nggak bahas. Oke, saya turunkan dah. Ini orang nggak jelas ini orang. Aduh, berat. Oke lah ya, kita iklan kembali teman-teman. Teman-teman ya, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini ya, senang dengan channel Edis TV, teman-teman bisa support saya di TikTok ini ada 12.300 orang yang menonton. Silakan mampir ke TikTok saya ini. Nah, teman-teman ketika melihat TikTok saya, teman-teman akan melihat nanti ada kolektor, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube di situ. Klik saja link YouTube-nya. Nanti teman-teman akan dibawa ke YouTube saya. Nah, di profil YouTube saya itu ada
link Saweria, ada rekeningnya yang teman-teman bisa support di situ. Nah, itu untuk kita galang dari teman-teman untuk mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke profilnya. Yang nonton di YouTube di tulisan berjalan itu ya. Silakan teman-teman bisa support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Ada oh, ini Nasution datang lagi dia. Ya, Nasution. Kamera bang. Oke bang, sabar. Kenapa tadi kabur Jangan bang? bilang kabur. Utemaan ini abang sampai. Kenapa abang tadi kabur? Enggak ada kabur bang. Kalau kabur nggak nongol saya bang. Lu tadi kenapa Abang bagi pergi? saya kabur bang. Oke, coba baca yang tadi. At-Tahrim ayat yang pertama. Pantang bagi saya kabur bang. Saya Islam. Ya silakan Bukan bang. Islam, At-Tahrim bukan ayat yang Islam. pertama tadi. At-Tahrim bang. Coba lihat Al-Quran yang terjemah. Tunggu bang, tunggu. Istri saya yang dibawa soalnya bang. Kemarin ke masjidnya lupa bawanya ke sini lagi bang. Lah, ya silakan yuk. Iya. Mau taping apa Nasution meninggal? Bukan. Namanya jaringan kita di dunia maya kawan-kawanku, bukan. Saya nggak mau. Saya nggak mau yang ada perdebatan kayak gini sebenarnya serius. Sama bang, saya nggak mau. Kan muslim yang mulai-mulai dulu. Oh jangan. Itu ngejudge dong bang. Abang ngejudge dong muslim yang duluan. Memang muslim yang duluan dulu gimana? Tunjukin bang, tunjukin. Oke, nanti bang, kita fokus dulu ke sini. Nanti lari dari tema. Tunjukin bang. Jangan abang bilang muslim yang duluan. Muslim itu nggak bakalan naik bang. Habis ini kita buktikan siapa yang duluan ya. Yang ngajak-ngajak debat agama siapa duluan? Muslim dulu apa Kristen dulu ya? Gini bang, gini biar saya jelasin. Kadang kan gini bang. Ya udah, fokus dulu ke sini bang. Fokus dulu ke sini bang. Yuk, Al-Qurannya mana? Dibawa ke masjid bang. Berarti nggak punya Al-Quran. Oh banyak Al-Quran banyak. Ya udah mana? Oke, buka. Buka At-Tahrim yang pertama. Sabar bang ya. Ini nekat yang nyata mereka. Saya nekat bang. Yuk, silakan. Kita sabar ya teman-teman ya, sabar kita, sabar. Al-Tahrim bang. At-Tahrim bang, At-Tahrim surat yang ke-66 bang. Iya bang. Ya sudah ketemu, coba baca. Bang ya. Lama kali pun. Oh bang, coba bang. Surat yang pertama itu Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, yang ke-66. Di ayat keberapa? Ayat pertama. Ayat pertama. At-Tagabun. Apa ya? Gimana bang? Sabar ya bang. Saya bilang teman-teman, selama saya diskusi lintas agama, tidak pernah saya ketemu orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Bahkan buka Quran, teman-teman buka Quran, saya udah buka 5 surat, mereka nyari suatu surat gak ketemu-ketemu. Tanda bahwa Al-Quran hanya menjadi pajangan. Sama nih bang, dibilang pendeta, ini ustadz itu beda-beda bang. Silakan. Kan? Surat At-Tahrim ayat yang pertama, yuk. Oke bang ya, saya bacakan bang ya. Bacakan, silakan. Ya ayyuhalladzina yu'minuna Allah laka tabti mardota azwajihim wallahu ghafurur rahim. Oke? At-Tahrim. Iya, At-Tahrim. At-Tahrim ayat yang pertama? Iya, biar ku bacakan bang, biar ku balikin kameranya bang ya. Silakan. Mana kamera? Oke bang. Salah. Mana kamera belakang? Oke bang ya. Siapa bang? Mana sih? At-Tahrim bang ya. Ya ayat silakan. Pertama. Dibacakan. Wahai, oke? Bukan hei. Bukan hei bang ya. Bukan hai. Bukan hei, itu hei tadi bang. Makanya hai bang, bukan hei. Ngeri. Hai bang, kalau hei itu bahasa Inggris, hai. Iya.
wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Di sini Bang, oke Bang. Abang lihat sekali lagi Bangku ya. Di sini tidak tertera yang namanya Muhammad, tidak ada Bang. Jadi siapa di situ? Loh, Nabi banyak Bang. Kalau Nabi kami itu 25 Bang, yang wajib diketahui. Ya baik. Jadi wahai Nabi di situ, Nabi siapa? Nabi Musa? Di situ Abangku. Tunggu Bang ya, saya memperbaiki kamera Bang. Ini handphone biasa Bang. Jadi wahai Nabi di situ, Nabi siapa Bang? Sebentar Bang. Oke, siap. Oke. Jadi Bang, di sini itu bukan Muhammad Bang. Kalau di situ kan Muhammad dibuat Bang. Jadi siapa di sini? Oh Pak, Nabi yang wajib kita ketahui Bang. Abangku, sebentar. Baik. Izinkan saya. Wajib 25 Bang. Siap. Oke, saya bacakan punya saya Bang ya. Oke, siap Bang. Saya bacakan. Siap Bang. Ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita baca ayat keduanya. Ya. Kita baca ayat keduanya. Tapi sebelum kedua, kita lihat tafsirnya ya. Nih. Ya. Kita buka tafsir. Contoh misalnya. Nah ini misalnya nih ya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, dengan kemuliaan kenabiannya, dan dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Aisyah dan Hafsah untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun. Sekarang saya tanya Bang, Rasul atau Nabi yang punya istri Aisyah dan Hafsah, apakah ini Udin atau Muhammad Bang? Muhammad Bang, Muhammad ya. Muhammad. Aisyah. Berarti ayat ini berbicara hai Nabi di sini Muhammad atau siapa? Oh, nggak bisa Bang. Yang kita bahas tadi di ayat pertama Bang. Bang, ini ya Bang ya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Nih di dalam tafsirnya nih dikatakan Allah menyuruh Rasulnya dengan kemuliaan kenabiannya. Perihal apa? Perihal bahwa Muhammad menggauli budak wanitanya karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah dan Aisyah untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Nah, atau teguran ini Allah sampaikan kepada Rasulullah melarang dirinya untuk dari minum madu. Ya, jadi di sini Muhammad mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal. Sesungguhnya halal. Menggauli budak itu halal, tapi sama Muhammad diharamkan. Budak itu definisinya gimana Bang? Budak. Misalnya ketika Muhammad berperang, kemudian banyak dapat wanita-wanita, nah itu budak. Nah itu boleh digauli. Oh enggak Bang, enggak. Waduh, nggak percaya. Kalau menggauli Bang, udah dibilang Bang, disebut la taqrabus zina. Oke, baik. Oke Bang. Baik. Kita bukakan Qur'annya dulu ya, sebentar. Kita bukakan dulu Bang Qur'annya. Di dalam surat Al-Ahzab. Waduh, kayaknya Bang ini banyak nggak tahu agama Islam teman-teman. Baik ya. Al-Ahzab. Ya. Lihat ya. Bentar. An-Nisa 24 saja ya, coba ya. Nih. Kita bukakan surat An-Nisa ayat 24 nih. Lihat nih Bang ya, ini Al-Qur'annya Bang ya, surat An-Nisa ayat yang 24. Coba Bang yang baca. Dan naikin Abang dulu 16 April Abang ini ke atas sedikit Bang. Nih, ini aja yang naik nih. Dan diharamkan atau diharamkan Bang ya, diharamkan
juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Ya, iya benar. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Nah, berarti budak-budak boleh nggak dikawini, Bang? Bang, ini Bang. Berat, saudara-saudara. Loh, Artinya katanya Bang, tidak boleh. Ini boleh, Bang. Abang tahu milkul yamin? Tahu? sekarang gini Bang, abang Waduh, artiin nggak dulu, Bang. tahu lagi. Dan Bang, lihat ya. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atasmu. Jadi menurut Al-Quran, menggauli budak-budak, walaupun budak-budak itu telah bersuami, betul? salah, jangan gitu lah. Gimana? Enggak. Oke, kita tampilkan ayat yang lain. Kalau nggak mau ayat satu ayat, kita kasih. Mereka tidak percaya dengan Qurannya. Ini membahas di nomor 1 Bang, abang kabur di bawahnya. Kan gitu. Kan abang tidak percaya artinya, betul? Kan kayak gitu. Di situ kan gini loh Bang, gini Bang. Abang pembahasan abang tadi di pertama itu, di ayat pertama itu kan Muhammad abang bilang. Di situ saya baik. Nih Bang. Itu bukan Muhammad. Nih. Mungkin di baris ketiga itu baru. Ini Al-Ahzab 50 Bang. Coba Bang, ini Al-Ahzab 50. Coba nih, abang baca nih. Hai Nabi. Ya. Coba baca. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Oke. Dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Nah, loh, abang banyak nggak tahunya ini loh. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak Bang. Hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan. Bos, jangan abang bilang kayak gitu Bang. Kalau ini Al-Quran. Iya, bukan kalau dikawini ketika dia dalam peperangan boleh menang. Oke lah, kembali ke ayat pertama tadi Bang. Kembali ke ayat pertama tadi. Ayat pertama. Kembali ke ayat pertama. Di dalam surat At-Tahrim tadi. Oke Bang. Ini dalam surat At-Tahrim tadi dikatakan apa? Itu bukan Muhammad Bang. Bukan Muhammad yang dibilang di situ Bang. Jadi hari Nabi di sini siapa Bang? Oke, menurut tafsirnya siapa? Menurut tafsirnya ini di sini merujuk kepada siapa? Iya, coba abang buat. Allah menyuruh Rasulnya di sini yang memiliki istri bernama Aisyah dan Hafsah. Siapa? Di situ Bang, itu kan tafsirnya Bang. Oh, berarti tafsirnya sesat. Bukan tafsirnya. Bukan sesat. Yang kita debatkan di sini. Hari ini kita dapat bukan ustadz tapi pelawak. Ngawur abang ini. Oke lah Bang Nasution, jangan dipaksa-paksa lah Bang, ya kan? Oh, karena saya senang Bang, karena banyak yang menyesatkan Bang gitu loh. Iya, gini Bang Nasution. Pertama-tama, Anda saya maklumi karena Anda itu mengikuti teladan Muhammad. Karena Muhammad pun dia tidak memiliki pengetahuan tentang pohon kurma. Dia nggak punya pengetahuan, tapi dia bilang, apa yang dibuat petani kurma itu adalah sia-sia belaka. Jikalau kurma itu dibiarkan begitu saja, kurma itu akan baik-baik saja. Tapi karena Muhammad di sini mengatakan sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan tentangnya, abang ikuti Muhammad. Jadi gini Bang, mengatakan sesuatu yang tidak memiliki ilmu. Nabi Muhammad SAW itu Bang, suri teladan kami Bang. Bukan kami bilang dia Tuhan, bukan Bang. Jadi manusia juga dia Bang. Nabi gelarnya. Begitu Bang. Oke. Jadi enggak selamanya Bang. Oke. Sekarang Bang, menurut Al-Quran boleh nggak mengatakan sesuatu yang Anda tidak punya pengetahuan tentangnya? Menurut Al-Quran boleh nggak apa?
Saya tunjukkan. Kalau bisa bang debat, jangan abang buat emot-emot ketawa itu bang, biar fokus. Baik ya. Kita tampilkan ayatnya bang ya. Sebenarnya bang ya, Muhammad pun di sini ya bisa dikatakan melanggar Al-Quran. Nih, saya tampilkan kepada Anda sebuah ayat. Nih, coba abang baca nih. Ini surat Al-Isra ayat yang ke-36. Apa di sini katanya bang? Artinya apa? Ya, walaupun abang baca Arabnya, ini artinya nggak ganti. Ya, walaupun baca Arabnya, ini artinya nggak akan terbang dari sini, nggak akan berubah sendiri. Coba abang baca. Abang ini minta tolong dong bang, turunin dikit bang. 16 April ini udah di atas nih. Ayo. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Benar bang. Jadi menurut ayat ini tidak boleh Anda itu mengatakan mengikuti apa yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya, betul? Benar. Nah, waktu Muhammad berkata kepada para petani kurma, dia memiliki pengetahuan tentang itu enggak? Gini bang. Tunggu. Bang, berarti Muhammad melanggar Al-Quran atau tidak? Bukan melanggar. Jadi gini bang, tunggu bang. Muhammad itu suri teladan kami. Bang, abang nggak percaya barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah. Bang, siapa? Apa? Barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah. Tidak, salah itu bang, salah. Buset. Bang, Muhammad itu suri teladan kita. Ikuti Muhammad itu biar sama kayak Rasul Allah gitu loh bang. Jadi hadis itu salah. Hadis itu salah. Muhammad sama kayak mengikuti Allah, enggak. Jadi hadis itu salah. Bukan bang, Muhammad itu manusia bang. Bukan seperti yang lain-lain yang diturunkan yang tidak ada ininya. Tahu-tahu jadi Tuhan. Bukan bang, Muhammad itu manusia. Siapa yang bilang Tuhan? Baik. Itu bang. Jadi kalau misalnya saya tunjukkan hadisnya, kalau saya tunjukkan hadisnya bagaimana? Ya tunjukin abang. Kalau memang benar, sampaikanlah walaupun satu ayat. Baik, ya. Baik. Sampaikan. Kalau memang saya nggak tahu, saya diam. Cuma abang bilang ikuti Muhammad sama kayak mengikuti Allah. Tidak. Cintai Muhammad itu karena dia Habib Allah, kekasih Allah. Makanya siapa yang pertama kali diciptakan di muka bumi ini? Di muka bumi ini Adam. Nur Muhammad itulah, kalau tahu kalian semua 11.000 mata memandang ini, Nur Muhammad yang pertama kali diciptakan. Baik. Begitu bang hadisnya bang ya. Yang namanya pun Alkitab. Coba baca nih. Al-Quran dibilang Al-Quran seperti ini. Al-Quran itu ya, barang siapa mencintai aku, sesungguhnya ia mencintai Allah. Ya, benar. Dan barang siapa yang mentaati aku, sesungguhnya ia mentaati Allah. Betul? Nah, benar. Betul. Benar. Berarti barang siapa yang mentaat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah, betul? Oke bang. Tadi katanya nggak benar, sekarang benar. Begini bang. Berat ini saudara. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Muhammad sama saja dia taat kepada Allah, betul? Jadi begini bang. Kalau kita ikuti bang, Muhammad itu manusia bang. Ya, barang siapa yang taat kepada manusia yang bernama Muhammad, sama saja dia taat kepada Allah, betul? Abang lihat dulu bang, barang siapa yang taat kepada Muhammad, udah bang, barang siapa yang taat mengikuti bang, mengikuti aja. Sama saja dia mengikuti Allah, betul? Sama saja dia mengikuti Allah, betul? Ya bukan mengikuti, menuju bang, gitu loh bang. Barang siapa yang patuh, taat, mengikuti Muhammad, sejatinya dia sedang mengikuti Allah, betul? Kalau kami buat orang muslim bang, iya benar. Iya, makanya saya bilang bang, sebenarnya Muhammad itulah Allah itu bang. Bukan. Lu gimana? Udah dibilang bang, di sore hari ini tanggal 16 April siang ini, beranilah bang kalau ada pun petir datang kerudung, Muhammad itu dia nabiku
Sauri teladan fans. Bang, Bang. ini di masjid, Muhammad Bang. itu Di masjid-masjid, Bang. Di masjid digantung di Kutanya lebih masjid-masjid, mulia mana betul. kiri atau kanan, Bang? Lebih mulia mana kiri atau kanan? Setara, betul. Lebih mulia mana kiri atau kanan? Kadang-kadang ada kiri, ada kanan, Bang. Kalau masalah itu, ada kadang-kadang Allahnya di kiri, kadang-kadang Allahnya di kanan. Kalau masalah itu, Bang. Jumpain sama saya, Bang. Saya jilat kaki, Bang. Oke, ini Allahnya di mana? Allahnya di mana ini? Allahnya di kiri apa di kanan? Mana? Allahnya di kiri apa di kanan? Hah? Kanan Allah kanan. Ini di kiri, Bang. Gimana? Ini Allahnya di kiri. Jangan ngadepnya harus begini, ngadepnya kebalik. Gimana nih abang nih? Posisi kita, Bang, posisi kita. Oh, di posisi kita ya, udah di posisi mereka lah, mereka yang duduk kok. Gimana? Kita menghadap kiblat itu, Bang, pandangan. Aduh. Oke lah, intinya gini, Bang. Yang aku sampaikan sama Bang ini. Sebenarnya, abang bisa buka di situ surat An-Nisa 80. Mau ngapain, Bang? Di situ tegas, di situ sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Gini, Bang ya. Oke, Bang. Jadi gini. Agak tenang. Buka. Oke lah, Bang. Karena ini sudah terlalu malam kita kan, sudah terlalu malam. Kita mungkin rehat, kita lanjut lagi besok-besok, Bang. Kita betul? Ya. Udah mau 3 jam ini soalnya. Siap. Atur, Bang. Pokoknya jangan ada yang namanya perpecahan di Indonesia itu aja, Bang. Kalau pesan. Harusnya menurutku, Bang, berhenti debat-debat agama, Iya. Bang. Tapi suruh yang muslim cuman dulu gini, berhenti Bang. duluan. Kalau saya mah berhenti, Bang. Baik, intinya yang aku sampaikan begini, Bang. Kalau muslim berhenti bahas agama Kristen, saya nggak akan bahas lagi agama Islam. Nggak ada untungnya, Bang. Rugi. Sama, Bang. Kami tuh rugi kan dibahas Rugi. Kristen, Bang. Nah. Serius. Oke. Rugi kami, Bang. Jadi gitu aja, Bang ya. Ya, oke. Oke. Jadi gitu aja. Pokoknya, Saya ucapkan selamat sore. Besok Oke. kita ketemu lagi. Siap, Bang. Oke. Terima kasih, Oke, Bang Bang. Sidon. Saya turunkan. Ya, teman-teman ya. Saya rasa siaran kita sore hari ini itu dulu. Kita istirahat dulu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi malam atau besok, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Terima kasih banyak, teman-teman, sudah mengikuti siaran ini, dan makasih juga teman-teman yang sudah follow. Jangan lupa teman-teman absen kehadiran di sini ya. Love ini ada tanda cinta ini. Ada 5.9, tap layar, dan jangan lupa follow. Teman-teman, ini menjadi satu-satunya akun Edis TV yang asli ya. Baik yang di YouTube yang sekarang nonton, nama saya itu hanya Edis TV, teman-teman ya. Nggak ada tembel-embelannya, nggak ada. Hanya Edis TV. Ya, di YouTube juga begitu. Kalau teman-teman nonton Edis TV di YouTube itu Edis TV Live lah, Edis TV Debaters lah, apa itu bukan punya saya ya. Yang asli yang ini, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, itu saja. Jangan lupa follow akun yang asli. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.